Jauh sebelum negara-negara yang kaya dari hasil minyak bumi menguasai perdagangan minyak dunia, seperti Arab Saudi, Iran, Rusia, dan lain-lain, perdagangan minyak di seluruh dunia dikendalikan oleh hanya segelintir perusahaan, dengan backingan dari Amerika dan Inggris. Perusahaan-perusahaan itu pun semuanya juga berasal dari kedua negara tersebut, yang terdiri dari 7 perusahaan, di mana 5 diantaranya adalah perusahaan Amerika, sedangkan 2 yang lain berasal dari Inggris. 7 perusahaan itu antara lain Anglo-Iranian Oil Company, Royal Dutch Shell, Gulf Oil, Standard Oil Company of California, Standard Oil Company of New York, Standard Oil Company of New Jersey, dan Texaco. Pada tahun 1950-an, Enrico Mattei, seorang politisi sekaligus eksekutif perusahaan minyak asal Italia, Egypt Oil Company, menjuluki ketujuh perusahaan minyak tersebut dengan sebutan Seven Sisters. Sekitar tahun 1940-an sampai dengan tahun 1970-an, dominasi Seven Sisters begitu kuat dengan menguasai sekitar 85% cadangan minyak bumi di seluruh dunia. Khusus untuk Royal Dutch Shell, perusahaan ini sangat erat kaitannya dengan Indonesia, di mana Royal Dutch Petroleum Company adalah perusahaan minyak asal Belanda yang berdiri pada tahun 1890 dengan sumur minyak pertamanya berada di daerah Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan Balikpapan, Kalimantan Timur pada masa penjajahan kolonial Belanda. Sementara Shell Transport and Trading Company adalah perusahaan asal Inggris yang berdiri pada tahun 1897. Kemudian pada tahun 1907, kedua perusahaan itu melakukan konsolidasi dengan komposisi saham 60% milik Royal Dutch Petroleum Company dan 40% milik Shell Transport and Trading Company. Tujuan dari penggabungan tersebut adalah untuk menyaingi Standard Oil, perusahaan minyak asal Amerika yang saat itu menjadi produsen minyak terbesar di dunia, sebelum akhirnya dipecah menjadi 33 perusahaan oleh putusan Mahkamah Agung Amerika pada tahun 1911 terkait kasus monopoli ilegal. Seven Sisters menjalankan sebuah kartel dalam industri perminyakan dunia dengan bantuan keamanan dari Amerika dan Inggris sebagai negara adidaya, baik secara militer maupun geopolitik. Karena kebutuhan konsumsi domestik yang sangat tinggi, membuat Amerika sangat berkepentingan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga dari minyak bumi. Kartel perusahaan minyak yang bernama Seven Sisters ini memiliki kendali yang lebih besar dibandingkan negara produsen minyak itu sendiri, baik terkait jumlah produksi, penentuan harga, bahkan pembagian keuntungan. Sehingga negara-negara tersebut merasa dirugikan atas hasil negosiasi yang menurut mereka tidak adil, misalnya terkait pembagian keuntungan yang masing-masing 50% antara perusahaan minyak dan negara pemilik ladang minyak bumi. Hal ini membuat geram para pemimpin nasionalis dari negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah dan Amerika Latin. Pada tahun 1951, Muhammad Mossadegh, yang menjadi Perdana Menteri Iran saat itu, melakukan nasionalisasi aset terhadap Anglo-Iranian Oil Company, sebuah perusahaan minyak asal Inggris yang mengeksploitasi minyak di Iran sejak tahun 1909. Sebagai respon atas nasionalisasi yang dilakukan oleh Iran, negara-negara barat memboikot minyak dari Iran, beserta berbagai sanksi ekonomi lainnya. Iran tidak bisa menjual minyaknya, yang kemudian terjadi krisis di negara tersebut. Pada Agustus tahun 1953, dengan bantuan CIA dan MI6, Muhammad Mossadegh digulingkan dan digantikan oleh Muhammad Reza Pahlavi yang pro terhadap Barat. Pada tanggal 14 September 1960, 5 negara produsen minyak yang terdiri dari Kuwait, Irak, Iran, Arab Saudi, dan Venezuela mengadakan pertemuan di Baghdad dan mendirikan Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Pendirian OPEC dimaksudkan untuk melawan dominasi dari Seven Sisters dalam pengendalian minyak dunia yang selama ini lebih banyak menguntungkan Amerika dan Inggris. Secara bertahap, anggota OPEC kian bertambah. Indonesia sendiri masuk menjadi anggota OPEC pada tahun 1962. Namun karena jumlah produksinya semakin menurun, sementara konsumsi domestik yang justru semakin meningkat, sehingga pada tahun 2008, Indonesia memutuskan untuk keluar dari anggota OPEC. Karena jumlah impor minyak Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan jumlah ekspornya, maka Indonesia bukan lagi dikategorikan sebagai negara pengekspor minyak, melainkan sebagai negara pengimpor minyak.
Tahun 2016, Indonesia kembali masuk menjadi anggota OPEC. Namun karena saat itu harga minyak sedang jatuh, sehingga OPEC memutuskan untuk memangkas produksinya sebesar 1,2 juta barel per hari secara kolektif. Konsekuensinya, sebagai anggota OPEC, Indonesia harus menurunkan sebanyak 5% dari produksinya, yang setara dengan 37.000 barel per hari. Kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan RAPBN Indonesia tahun 2017, sehingga untuk yang kedua kalinya, Indonesia memutuskan keluar sebagai anggota OPEC. Pada tahun 1973, sebagai respon atas dukungan Amerika dan negara-negara Barat terhadap Israel pada Perang Yom Kippur, negara anggota OPEC di Timur Tengah yang dipimpin oleh Arab Saudi melakukan embargo minyak yang menyebabkan krisis minyak global dan kenaikan harga minyak mencapai 300%. Sejak saat itu, OPEC menguasai sekitar 50% pangsa perdagangan minyak dunia dan keberadaannya mulai diperhitungkan. Tentu saja kondisi ini mengancam kedikdayaan Seven Sisters yang sebelumnya menguasai perdagangan minyak dunia. Karena sejak berdirinya OPEC, negosiasi antara perusahaan operator produksi dengan negara pemilik ladang minyak menjadi tidak mudah. Seven Sisters sudah tidak seleluasa sebelumnya, baik dalam penentuan jumlah produksi, harga minyak, maupun proporsi pembagian keuntungan. Karena mulai sekarang akan terjadi benturan kepentingan antara kelompok kartel perusahaan minyak, yang dalam hal ini adalah Seven Sisters, dengan kartel negara pemilik ladang minyak yang diwakili oleh OPEC. Beberapa dekade setelahnya, akibat dari berbagai aksi korporasi, baik merger maupun akuisisi, anggota Seven Sisters tersisa menjadi 4 perusahaan, yaitu Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, British Petroleum, dan Royal Dutch Shell. Namun pada awal tahun 2000-an, kompetisi antar perusahaan minyak multinasional memasuki babak baru, yang banyak media menyebutnya sebagai era super majors. Seperti halnya Seven Sisters, istilah super major ini pun juga merujuk pada 7 perusahaan minyak multinasional yang mendominasi industri perminyakan dunia saat itu, di mana anggotanya terdiri dari 4 perusahaan anggota Seven Sisters yang tersisa, ditambah dengan 3 perusahaan anggota baru, yaitu Total dari Prancis, Eni dari Italia, dan ConocoPhillips dari Amerika. Ketujuh perusahaan ini pun semuanya pernah melakukan eksploitasi minyak di Indonesia. Keberadaan super major ini pun tidak lepas dari ancaman persaingan dari negara-negara OPEC. Namun, sekarang kondisinya jauh berubah. Seperti yang kita semua tahu, taraf ekonomi negara-negara OPEC atau penghasil minyak lainnya saat ini sudah jauh lebih baik. Secara teknologi pun, SDM mereka juga sudah mampu menguasainya. Atas dasar inilah, negara-negara penghasil minyak bumi, baik yang tergabung menjadi anggota OPEC maupun yang tidak, mereka mulai mengelola cadangan minyaknya sendiri dengan mendirikan perusahaan minyak milik negara. Dengan begitu, mereka bisa mencapai kemandirian ekonomi dan ketahanan energi di bidang perminyakan. Anggota OPEC saat ini terdiri dari 13 negara dengan memiliki rata-rata 40% pangsa produksi dan 60% pangsa perdagangan minyak secara global. Pada tahun 2016, jangkauan koordinasi antar negara penghasil minyak diperluas dengan dibentuknya OPEC Plus yang bertujuan untuk memberikan kontrol yang lebih besar pada pasar minyak mentah dunia. Ancaman persaingan yang dihadapi anggota super major saat ini jauh lebih berat dibandingkan dengan Seven Sisters sebelumnya. Jika saat itu, Seven Sisters hanya menghadapi negara-negara OPEC yang baru naik daun dengan hegemoni yang lebih tinggi setelah dibentuknya kartel tandingan, tapi mereka tidak memiliki modal keuangan yang kuat, teknologi yang canggih, dan SDM yang mumpuni. Namun sekarang, negara produsen minyak adalah negara kaya, teknologinya sudah canggih, dan SDM mereka juga mumpuni. Apalagi, perusahaan minyak yang dimiliki negara-negara tersebut juga mengalami kemajuan yang pesat. The Financial Times, sebuah surat kabar bisnis yang berbasis di London, menggunakan istilah The New Seven Sisters untuk merujuk pada 7 perusahaan minyak yang paling berpengaruh di dunia saat ini. Ironisnya, dari ke-7 perusahaan minyak tersebut, tidak terdapat satupun perusahaan anggota super majors, di mana ke-7 perusahaan minyak tersebut justru dimiliki oleh negara-negara penghasil minyak yang kesemuanya bukan dari negara barat. Ke-7 perusahaan tersebut adalah Saudi Aramco dari Arab Saudi, Gazprom dari Rusia, CNPC dari China, National Iranian Oil Company dari Iran, Petronas dari Malaysia, PDVSA dari Venezuela, dan Petrobras dari Brasil.
Pergeseran peran ini dimulai ketika tahun 2002, Saudi Aramco melakukan ekspansi untuk 15-20 tahun ke depan dengan menginvestasikan 50 miliar dolar untuk meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 15 juta barel per hari. Hal ini untuk mewujudkan ambisi dari Saudi Aramco menjadi perusahaan minyak terbesar di dunia. Sementara menurut The International Energy Agency, pada tahun 2007, diperkirakan selama 40 tahun ke depan, 90% penemuan pasokan minyak baru akan datang dari negara-negara berkembang. Selang waktu berjalan, langkah yang diambil Saudi Aramco saat itu pun akhirnya membuahkan hasil. Gebrakan demi gebrakan dalam skala global telah dicapai. Pada bulan Desember tahun 2019, perusahaan ini melakukan IPO di Saudi Stock Exchange dan mendapatkan modal sebesar 29,4 miliar dolar. Angka ini memecahkan rekor sebagai IPO terbesar di dunia sepanjang sejarah, yang sebelumnya dipegang oleh Alibaba, yang mendapatkan modal sebesar 21,8 miliar dolar pada tahun 2014. Menurut Fortune Global 500 tahun 2023, Saudi Aramco menempati urutan kedua sebagai perusahaan terbesar di dunia berdasarkan nilai revenue perusahaan. Sedangkan menurut Forbes Global 2000 tahun 2023 juga menempatkan Saudi Aramco di urutan kedua sebagai perusahaan publik terbesar di dunia. Tidak hanya Saudi Aramco, ketujuh perusahaan anggota New Seven Sisters diperkirakan masih akan terus mendominasi di industri perminyakan dunia. Karena menurut US Energy Information Administration, pada tahun 2021, negara-negara anggota OPEC memiliki cadangan minyak terbukti lebih dari 80% pangsa pasokan minyak dunia, yang 2/3-nya berada di Timur Tengah. Sektor perminyakan memang sangat erat kaitannya dengan kepentingan geopolitik suatu negara, karena pada dasarnya, mereka yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah hanya ingin memanfaatkan untuk kepentingan rakyatnya sendiri, tidak diusik oleh negara lain.